Baik, saya langsung ingin menuju ke kakak korban, Mas Iman, yang sudah menjalani proses ya, panjang ini ya. Mas Iman, tadi sudah mendengarkan apa yang diklarifikasikan oleh Ibu Helena dan analisa dari Unifebi sebagai pengamat hukum pidana. Ada yang hilang di situ, kenapa hanya Undang-Undang ITE akhirnya yang masuk diproses begitu ya, karena harusnya memang ada hal-hal lain yang terjadi pada saat pra penuntutan, yaitu dengan para penyidik. Apakah disampaikan substansi-substansi selain dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang tadi kita sempat bahas, Mas Iman, pemerasan, pengancaman, ruda paksa, sextortion tadi kan, itu yang kemudian diduga dialami oleh adik dari Mas Iman. Silakan Mas Iman. Iya baik, terima kasih TV One dan Bincang Perempuan. Sebetulnya saya tidak layak hadir di sini karena saya laki-laki ya. Tapi karena saya mewakili keluarga, ingin saya sampaikan terima kasih dulu terhadap seluruh netizen Indonesia yang sudah membantu. Pertama saya ingin sampaikan begini, bahwa semua bukti itu kita kirimkan, kita lampirkan, keterangannya juga kita sampaikan, baik dari keluarga, saksi maupun dari adik kami. Tetapi kemudian kalau penyidik ini menyimpulkan ini hanya UITE, itu kan sudah di luar kuasa kami. Kami hanya bisa menyampaikan apa yang dirasakan oleh adik kami, kesaksiannya maupun bukti-buktinya. Bahkan kami kumpulkan, kami rapihkan. Itulah kenapa saya menulis di Twitter dengan rapi, karena bukti-buktinya memang kami rapihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Ibu Helena ada beberapa kata yang tertinggal. Ibu Helena itu mengatakan bahwa kuasa hukum itu kan tidak berguna gitu. Nah, kata-kata itulah yang saya kira, karena saya juga aktif di LBH, saya kira ini penghinaan tertentu untuk profesi pengacara ataupun advokat. Tetapi Bu Helena sebetulnya bagi kami itu sudah bukan urusan kami. Kami tetap akan fokus kepada kasus adik kami. Kami datang ke sana untuk berkonsultasi. Yang pertama adalah kami kan melaporkan jaksa penuntutnya ini bekerja secara tidak profesional. Tetapi oleh ibu malah didatangkan langsung ke ruangan tersebut. Jadi orang kalau lapor ke posko, Bu, mohon maaf ya, itu kan awalnya didengarkan dulu. Adik saya adalah korban kekerasan seksual. Tidak mungkin langsung ibu tanggapi, kamu pacaran ya? Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi posko itu dibuat ya Bu ya untuk menerima orang. Jadi kalau tidak bisa membantu tidak apa-apa. Kepolisian tidak bisa membantu tidak apa-apa. Kejaksaan tidak bisa membantu tidak apa-apa. Tapi tolong dengarkan dulu gitu. Jangan dulu langsung justifikasi dan diintimidasi. Yang ketiga kami ingin sampaikan sebelumnya bahwa proses peradilan ini sangat tidak informatif. Kami sejak sidang pertama saja tidak mengetahui kasus ini. Oleh karena itu Ibu Helena ini memang bukan soal Ibu Helena saja sebetulnya. Kita berbicara soal sistem peradilan dan bagaimana proses hukum ini sangat tidak adil bagi adik kami. Dan yang selanjutnya di posko itu kami harap kalau ibu memang tidak bisa membantu, ya minimal memotivasi. Karena kan kita lihat sendiri bagaimana saya sendiri dimarahi oleh jaksa penuntutnya. Saya yang lapor malah saya dipertemukan dengan orang yang saya laporkan. Tetapi kemudian saya juga berterima kasih Bu Helena karena sudah memberitahu kami misalkan kalian tuh harus menyiapkan visumnya ya. Betul itu dikatakan juga oleh Bu Helena. Namun kemudian yang ingin kami sangat sayangkan adalah proses ini begitu panjang. Tidak hanya di kejaksaan tentu saja, di pengadilan kami rasa pelaku ini seperti dilindungi. Lalu juga pengacara ini tidak mendapatkan akses informasi. Saya sangat miris ya, selama 3 persidangan kita minta dakwaan itu, setelah viral dan sidang, dakwaannya baru dikasih secara online ke berita online, tetapi bukan kepada pengacara kami. Saya nggak tahu ya, itu isu informasi bukan bidang kami. Tetapi saya mewakili keluarga, saya ingin mengatakan bahwa saya hanya ingin keadilan untuk adik kami. Adik kami adalah korban. Baik. Kalau tidak bisa membantu, ya dengarkan saja minimal gitu. Saya kira itu hal yang paling minimal yang bisa dilakukan. Karena ternyata di Twitter lebih banyak orang yang bisa mendengarkan itu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik Mas Iman, terima kasih. Yang pertama tidak ada salahnya Mas Iman muncul di Perempuan Bicara karena tentu kami sangat mendukung juga siapapun yang bisa speak up ya untuk melawan kekerasan seksual. Nah, kita sudah tahu ada tuntutan 6 tahun maksimal ya, 6 tahun. Nah, ini sudah cukup menjawab, membantu tidak apa yang sudah terjadi saat ini, 6 tahun untuk Undang-Undang ITE ya. Karena kan tadi Anda katakan sudah sampaikan semuanya, namun sayangnya
dari pihak penyidikan tidak memasukkan dakwaan-dakwaan yang lain. Ini kan yang pertanyaan besar ternyata missing link di sini, karena kan tugas dari kejaksaan adalah melanjutkan apa yang didakwakan dari penyidik begitu. Nah, gimana Mas Iman? Iya betul, itu juga disampaikan Ibu Helena kepada kami. Tapi kami ingin mengatakan begini, kalau UU ITE itu maksimalnya 6 tahun, kami kira itu sudah seharusnya. Namun kemudian kami itu sudah melampirkan semua bukti-bukti. Jadi yang saya share di Twitter itu hanya 10% dari semua bukti yang kami berikan kepada penyidik gitu ya. Makanya kemudian ketika kasus ini bergulir, saya juga ini di luar perkiraan kami. Kami harap ya tidak hanya kejaksaan sebetulnya, Pengadilan Negeri Pandeglang juga melihat kasus ini, karena kami juga melihat indikasi bahwa hakim-hakim ini mengarahkan adik kami dan saksi, kebetulan kakaknya yang laki-laki jadi saksi, ini mengarahkan agar mengeluarkan kata-kata maaf. Gitu. Jadi ketika ditanya apakah keluarga Anda memaafkan keluarga pelaku karena sempat datang ke rumah, ya kata adik kami ya hukum harus tetap berjalan, tapi diarahkan. Kamu maafkan kan katanya. Nah, hal-hal semacam itu juga kami menjadi khawatir bahwa putusan. Iya. Saya salah dulu. Ini maksudnya yang bertendensi menggiring untuk korban meminta maaf siapa? Iya. Kami jelaskan itu yang di kejaksaan oleh jaksa penuntut, betul satu. Kepada pelaku ya? Ada penggiringan permintaan maaf kepada pelaku, Itu siapa? Sesuai dengan yang saya ceritakan yang adik saya ceritakan tadi. Ini saya tambahkan lagi, bahwa di pengadilan pun hakim mengarahkan hal yang sama. Baik. Gitu. Ada yang mau klarifikasi Bu? Soal permintaan maaf saja dulu. Kalau kami tetap fakta berkas, fakta persidangan, kami sudah profesional dan berintegritas, kami sudah sesuai, kami penuntut umum, kami juga melakukan penuntutan 6 tahun, jadi tidak ada yang perlu ditambahkan di sini, kami tetap berproses. Baik, sebelum kita closing satu pertanyaan Mas Iman, Anda cukup yakin bukti digital saja, kita sudah tidak bicara bukti visum, bukti digital bisa membuat dakwaan-dakwaan baru itu muncul setelah ini? Cukup yakin? Menurut kuasa hukum kami ini buktinya sangat kuat, apalagi pelaku ini memang ada bukti-buktinya mengaku memperkosa dan akan melakukan pemerkosaan lagi. Pengakuan dan bukti. Jadi tapi itu bukan wilayah saya. Baik, pengakuan dan saat ini mungkin salah satu buktinya alat bukti ya. Tadi ya, forensik digital forensik yang ada. Baik, kita akan sambung setelah lagi, saya mau dengarkan dari Ibu Maria dan Mbak Monica. Tetap di Perempuan Bicara.